Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiarica Shelisa Fitri dari AMI Taruna Probolinggo dengan Prodi Sistem Informasi D3 dengan NIM 2013-2370. Di sini saya ingin memperkenalkan aplikasi tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Pembayaran SPP di SDIT Tahfiz Bintangko. Dan aplikasi ini dibangun dengan pemikiran dan pertimbangan di mana bendahara di sekolah SDIT Tahfiz Bintangko mengalami kesulitan saat perekapan administrasi pembayaran SPP. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka dari itu kami merancang sistem pembayaran SPP menggunakan website, di mana itu juga bisa digunakan di aplikasi, baik itu website maupun mobile phone yang bisa diakses dimanapun, kapanpun, oleh siapapun dengan hak aksesnya. Yang tentunya hak akses memiliki beberapa fitur, di mana setiap hak akses memiliki fitur-fitur pribadinya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi. Pertimbangan oleh bendahara, dan kami akhirnya menyimpulkan ada beberapa hak akses user yang bisa menggunakan aplikasi ini, yaitu diantaranya adalah admin, bendahara, kepala sekolah, dan juga wali murid. Untuk admin sendiri, kita memiliki email yang dapat diganti oleh admin itu sendiri, dan juga passwordnya juga bisa diganti kapanpun. Mari kita coba dengan membuka websitenya terlebih dahulu. Kita hanya perlu mengcopy paste link yang sudah disediakan. Maka kita akan langsung masuk ke dalam SDIT Tahfiz Bintangko. Selamat datang di website Lampirkan Bukti Bayar SPP Online. Jadi, website ini dapat digunakan oleh wali murid untuk melampirkan bukti bayar SPP online. Selain itu juga, ini bisa digunakan oleh hak akses user dari yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Baik, kita langsung mulai saja dengan login operator. Login operator di sini kita menggunakan admin@contoh.com. Ini bisa diganti kapanpun. Dengan yang sudah saya sediakan saat ini, dashboard admin memiliki informasi yaitu total seluruh siswa yang aktif serta dapat melihat data pembayaran. Dalam hal ini, khususnya data user hanya bisa mengakses user, siapa saja yang bisa dimaksudkan dalam hal ini untuk hak akses user. Sebagaimana tertera di dalam ini, ada nama, nomor HP, email, dan hak aksesnya sebagai apa, yaitu bendahara, admin, capsec, ya, yang di sini dapat dilihat emailnya. Untuk admin juga dapat dibantu nanti saat mungkin dari beberapa user ada yang lupa passwordnya, dapat diganti manual oleh si user itu sendiri atau bisa digantikan oleh admin. Selanjutnya, admin memiliki hak akses untuk pengaturan aplikasi, di mana pengaturan aplikasi ini bisa digunakan untuk pengaturan instansi, pengaturan penanggung jawab, dan juga pengaturan aplikasi. Di dalamnya, kita dapat mengubah nama instansi, email instansi, nomor telepon instansi, alamat instansi, dan pengaturan penanggung jawabnya apabila bendahara nanti berganti dan jabatannya juga berganti nama, apalagi tanda tangannya, semuanya dapat diatur. Jadi tanda tangan ini akan muncul di saat SPP itu akan dicetak. Baik, kita langsung aja ke dalam data rekening bank sekolah. Kita juga dapat memasukkan rekening bank sekolah yang akan didaftarkan di dalam website ini untuk digunakan oleh wali murid agar wali murid dapat membayar melalui transfer. Selanjutnya, data wali murid. Nah, data wali murid ini dimasukkan oleh admin bisa ataupun saat kita mendaftarkan siswa. Jadi dalam hal ini, saat kita menambahkan data siswa, kita juga langsung bisa menambahkan pilihan wali murid ya, setelah wali murid itu diisi. Seperti itu. Jadi kita dapat memasukkan data wali murid secara otomatis. Di sini password defaultnya adalah 12345 untuk hak akses wali, serta pada saat mendaftarkan siswa, di sini kita juga bisa upload Excel ya. Melalui Excel kita bisa download template Excel-nya, lalu kita isi sesuai dengan template dan kita bisa upload ya. Saat kita upload, kita diharuskan untuk menggunakan download template Excel yang telah disediakan agar tampilannya tidak berubah dan tidak terjadi error di dalamnya.
Baik, aksinya di sini kita selain dapat melihat detail siswa dengan tagihan biaya pendidikan yang diisi oleh bendahara, kita juga dapat melihat detail siswa. Detail siswa ini bisa digantikan dengan statusnya. Apabila dia sudah lulus, kita bisa menggantikannya dengan nonaktifkan siswa ini, atau kita bisa mengaktifkan kembali siswa ini apabila sudah membayar pembayarannya dan lunas. Seperti itu. Baik, kita bisa langsung log out untuk melihat beberapa fitur lainnya dimiliki oleh hak akses lainnya. Salah satunya ialah kita bisa lihat selain admin, di sini ada bendahara yang paling penting dan akan selalu mengakses aplikasi ini. Dengan password yang tersedia, kita bisa langsung login dan kita bisa langsung melihat dashboard bendahara. Selamat datang Ibu Bendahara atau Bapak Bendahara, mungkin nanti bisa diganti. Dengan total seluruh siswa yang aktif tadi tetap yaitu 5 siswa. Tagihan berikutnya yaitu tagihan yang akan muncul di sini hanyalah tagihan per bulannya di tahun saat ini. Semisal saat ini adalah bulan Agustus, di tahun 2023 maka akan hanya muncul di tagihan tahun 2023 di bulan Agustus dengan tanggalnya berikut dengan jamnya. Apakah pada saat maintenance atau pada saat ini sudah ada yang membayar atau belum, atau sudah semua atau belum semua, itu semua akan tampil di dashboard ini dengan beberapa chart. Yang satunya adalah donut chart dan satunya adalah pie chart. Dan di sini bisa dilihat beberapa persen yang belum membayar maupun yang angsur maupun yang lunas ataupun yang sudah dikonfirmasi dan belum dikonfirmasi. Selanjutnya ialah menu bendahara memiliki 4 menu. Di sini ada biaya pendidikan yang harus diisikan sebelum mengisi siswa ataupun ketika mendaftarkan siswa. Jadi nanti sebelum masuk pasti sudah ditentukan berapa total biaya SPP yang ditagihkan kepada siswanya nanti, yaitu sebesar sekian dengan rincian tagihan yang mungkin bisa didetailkan. Jadi di sini akan muncul tagihan detail SPP di setiap bulannya. Misal seperti SPP 70.000, outing 10.000, snack makan dan lain sebagainya. Ini juga bisa ditambahkan dan diubah lalu dihapus. Seperti itu. Kita langsung lanjut aja ke data tagihan. Tadi saya sudah sempat menambahkan data tagihan di mana kita bisa menambahkan tagihan dengan menginput saja tanggal tagihan dan tanggal jatuh tempo. Kapankah tagihan itu ditagihkan dan kapan tagihan itu jatuh tempo. Kita bisa klik simpan dan semuanya akan otomatis generate dan semuanya akan langsung tertagihkan. Sebagaimana kita memiliki 5 siswa yang tadi sudah saya tagihkan di bulan Agustus, dan sudah ada yang saya coba dengan mengangsur, yaitu dengan cara klik bayar manual di sini. Kita bisa langsung membayarkan, misal kita bisa mengubah angkanya seberapapun diangsurnya mungkin, lalu kita bisa langsung klik submit. Di sini akan langsung muncul pembayaran berhasil disimpan dan akan muncul metode bayar dan jumlah pembayaran. Kita juga bisa langsung melihat rincian kartu SPP di bulan-bulan sebelumnya dan di bulan saat ini yang ditagihkan, berapakah total yang dibayarkan dan jumlahnya. Nanti akan muncul juga kurangnya dari total angsuran berapa. Lalu tertera juga di sini instansi, nama instansi, kartu SPP dan juga tanda tangan dari bendahara. Seperti itu. Selanjutnya kita bisa melihat juga atau kita bisa mengprint bukti tanda bayar jika diinginkan, jadi langsung di print saja itu juga bisa. Dan untuk tagihan mungkin cukup. Kita bisa melihat di sini statusnya, apakah dia lunas, belum bayar ataupun angsur. Kita juga bisa mengklasifikasi, kita mau melihat pencarian data melalui apa, apakah pilih kelas, pilih status, pilih bulan, pilih tahun. Kita tinggal klik tampil dan akan muncul sesuai filternya. Selanjutnya kita bisa masuk ke dalam menu pembayaran, di mana menu pembayaran ini akan muncul status konfirmasi dari pembayaran. Hanya dapat melihat detailnya ataupun mengeprint data bukti pembayaran. Seperti sekian, akan ada yang muncul informasi, data tagihan dari informasi siswa beserta wali murid, informasi pembayarnya apakah manual ataupun transfer. Kita bisa download kwitansi dan akan muncul page untuk mendownload kwitansi. Selanjutnya kita juga bisa melihat data laporan, di mana data laporan ini akan memunculkan laporan apa yang diminta sesuai permintaan, atau kita tinggal klik tampil maka akan muncul seluruh tagihan, baik itu status lunas maupun belum bayar dengan total tagihannya beserta kurangnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita bisa melihat juga laporan pembayaran, apakah
dia sudah dikonfirmasi ataupun belum, atau kita juga bisa milih di bulannya, misal di bulan Agustus apakah sudah ada yang membayar, sudah, dan seberapa total jumlah bayarnya juga tertera di sini. Seperti itu. Baiklah, kita bisa langsung lanjut juga kepada data berikutnya yang dimiliki oleh kepala sekolah. Kita juga bisa masuk melalui akses kepala sekolah, dan kita akan langsung melihat dashboard kepala sekolah, di mana dashboard kepala sekolah akan muncul total seluruh siswa yang aktif dan total siswa yang belum bayar. Di sini juga akan muncul tagihan seperti milik yang ada di bendahara, seberapa persen tagihan itu sudah dibayarkan ataupun belum, dan beserta juga grafik status tagihan dan konfirmasi pembayaran yang dapat digunakan oleh kepala sekolah untuk menginformasikan kepada bendahara apabila ada pembayaran yang belum dikonfirmasi dan perlu dikonfirmasi, seperti itu. Data laporan di sini dapat diunduh oleh kepala sekolah, dapat dilihat. Hak aksesnya hanya untuk melihat, tidak untuk dicetak. Yang mencetak adalah bendahara, seperti itu. Kita bisa klik logout dan kita memulai untuk masuk sebagai hak akses login wali murid. Di sini tertera ada beberapa fitur yang dimiliki oleh wali murid apabila login sebagai wali murid. Sebelum login, wali murid akan memasuki landing page di sini untuk lihat ya website utamanya yang mungkin nanti bisa diganti-ganti lagi dan dipercantik lagi untuk penelitian berikutnya. Di sini apabila wali murid merasa dirinya belum terdaftarkan, maka dapat mendaftarkan diri sebagai wali murid dengan mengklik tombol ini dan akan diarahkan ke website WhatsApp. Jadi akan diarahkan kepada WhatsApp untuk mengklik nomor dan silahkan langsung di-chat kepada bendahara dan bendahara akan memproses pendaftaran wali murid, seperti itu. Baik, kita langsung saja login sebagai wali murid. Di sini wali muridnya login dengan wali murid yang sudah tertera. Lalu di sini juga akan muncul, tadi sudah saya buat beberapa, yaitu yang belum bayar maupun angsur untuk wali murid. Wali murid juga mendapatkan notifikasi apabila mendapatkan informasi dari bendahara ketika ada anaknya yang belum membayar ataupun konfirmasi pembayaran sudah lunas. Kita juga dapat melihat di menu siswa dengan jumlah biaya tagihannya seberapa untuk setiap anaknya. Lalu akan muncul data tagihan di mana di sini akan tertera apakah sudah lunas pembayaran itu atau belum. Apabila belum, maka akan muncul lakukan pembayaran lagi, dan apabila sudah lunas, maka pembayaran sudah lunas, seperti itu. Kita juga dapat melakukan pembayaran, lampirkan bukti transfer di sini. Sebagaimana kita bisa melihat data tagihan dari siswa dengan tanggal tagihan dengan jatuh tempo sekian, status pembayarannya belum dibayar dengan nominal tagihan jumlah tagihan sekian. Kita juga bisa melihat di sini dengan bank sekolah yang telah terdaftar di sini, misal menggunakan bank BCA, SDIT Tahfiz Bintangku, kita bisa langsung klik ingin melakukan pembayaran, lampirkan transfer. Bukti transfernya di sini tinggal dilampirkan saja dengan nominal jumlah bayarnya berapa dan tanggal bayarnya berapa, tinggal diatur, disesuaikan sesuai dengan melampirkan bukti bayar. Kita bisa langsung ambil bukti bayarnya dan kita bisa langsung simpan. Ketika kita klik simpan, akan muncul notifikasi kepada bendahara untuk dikonfirmasi apakah pembayaran itu sudah lunas, betul dengan nominal sekian dan di tanggal sekian. Untuk menu yang terakhir yang dimiliki oleh wali murid, yaitu dapat mengubah profil. Di sini password juga bisa dirubah. Jadi ketika di awal wali murid mendapatkan data user, mereka akan mendapatkan default password yaitu 12345 yang dapat diubah di sini. Seperti itu. Apabila sudah selesai, tinggal klik logout dan kita semua bisa mendapatkan kenyamanan, kelebihan dari penggunaan website pembayaran STP di SDIT Tahfiz Bintang. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.